Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Saya percaya hari ini menjadi hari yang indah karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu hadirat Tuhan dan kekuatan kita. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau bangun mesbah sebab kami tahu disitulah Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Sebab Tuhan bertahta di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami yang percaya mau sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu dan berkata, ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami datang Tuhan, ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur, amin, di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Syukur kami, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kami datang dengan ucapan syukur, menyembah Engkau, menyembah, amin. Masuk hadirat-Mu, ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, amin. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Engkau yang layak
Tuhan, terima segala puji. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku di altar-Mu, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Lagi Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur. Hiana dalam ayat syadana lamo, sebab kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Kuriana dalam bayasya, dalam bayasi Yesus, bawa ucapan syukur di mezbah ini. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Kami bawa ucapan syukur kami, sebab kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Segala sesuatu Tuhan kerjakan indah pada waktu, dan kami mau deklarasikan Tuhan selalu bersama dengan kami dalam segala situasi. Kami datang menyembah Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Yes, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Yes, Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami naikkan nyanyian iman kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi dengan segenap hati kami datang Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari biar musik saja nyanyikan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan malam. Kami mengangkat tangan kami hari ini kepada Raja kami. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi rencana tujuan kami, Tuhan selalu beri yang terbaik. Bahkan kemenangan terjadi hari ini bagi kami. Dan kami mau mengimani pujian ini sebagai deklarasi iman kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak untuk dipuji. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau bersama-sama sepakat bahwa terjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami mau bersama-sama nyatakan pujian ini bersama. Deklarasikan nyanyian ini sebagai nyanyian iman kami. Kami yakin, mari sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Hanya nama Yesus saja yang layak disembah. Di acara mezbah doa ini, kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya, di saat Engkau hadir saat ini, di studio ini, maupun di mana para pemirsa ada, kemenangan demi kemenangan terjadi, kelepasan demi kelepasan terjadi, bahkan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, kami sembah Allah, kami sembah Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah dan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya manifestasi kuasa-Mu hari ini bekerja dalam kehidupan kami. Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap pribadi. Dan kami yakin dan percaya, kami yang berada di persimpangan, kami yang butuh jawaban doa, bahkan kami yang dalam sakit penyakit, hari ini kami mau katakan, kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami sudah dipulihkan Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya melalui acara mezbah doa ini, Tuhan, biar hadirat-Mu Kau curahkan lebih lagi. Biar setiap kami yang melihat dan menyaksikan acara ini, kami merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan,
untuk kami dapat berjumpa satu dengan yang lain melalui channel YouTube ini, melalui acara Mezbah Doa ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Biar setiap kami yang memiliki pendengaran saat ini, kami mendengarkan firman-Mu. Di saat firman-Mu ditaburkan, biar firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Kami mau mendengarkan, kami mau sama-sama belajar. Terpujilah Engkau, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Buat semua saudara-saudari yang ada, kami melalui acara Mezbah Doa ini, kami mau sama-sama berdoa, kami mau sama-sama sepakat. Dimanapun Bapak Ibu berada, teman-teman berada, saudara-saudari berada, biar hadirat Tuhan yang luar biasa itu menjamah setiap kita. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita mau sama-sama belajar hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk menemukan tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita sudah berada di track yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini dalam kehidupan di persimpangan. Ada banyak orang hari-hari ini meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ada banyak orang hari-hari ini yang kehidupannya mengalami kesesatan. Perjalanan hidup mereka tersesat. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika seseorang tidak memahami rencana dan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Kalau orang tersesat, itu nggak enak. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita bangun tidur, pasti kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk hari itu. Bayangkan, waktu kita bangun tidur, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan pada hari itu. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang tersesat, otomatis dia akan membuang waktu dengan percuma. Dia akan membuang tenaga dengan percuma. Bahkan dia akan menghamburkan semua sumber daya yang orang itu punyai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berada di tahun yang luar biasa, di tahun The Great Harvest, di mana penuaian yang besar itu terjadi. Ini berbicara bukan hanya penuaian jiwa yang besar-besaran terjadi di dalam gereja. Tapi yakinilah bahwa penuaian yang besar itu terjadi di dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Yang percaya katakan amin. Akan terjadi juga penuaian, akan terjadi promosi, di mana di tempat Bapak Ibu bekerja. Akan juga terjadi yang namanya penaikan level di dalam setiap pelayanan. Promosi demi promosi itu Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Dengan catatan, kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, secara otomatis, hidup kita akan terarah. Hidup kita nggak sembarangan Bapak Ibu. Kita akan menjaga segala sesuatunya. Kita akan berjalan beriringan dengan rencana Tuhan. Kita akan berhati-hati. Kita akan berjaga-jaga sepenuhnya. Karena kita sadar dan kita mengerti kemana Tuhan mau membawa kita. Bahkan Warren Buffett aja berkata, seorang bodoh dengan tujuan dapat mengalahkan seorang yang jenius tanpa tujuan. Artinya Bapak Ibu, tujuan itu begitu penting di dalam kehidupan kita, bagi kita setiap orang-orang percaya. Allah saja memiliki tujuan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita umatnya. Bayangkan Bapak Ibu, skenario yang begitu panjang, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah serangkaian cerita, serangkaian rencana Allah
untuk menyelamatkan umat pilihannya. Untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Siapa makhluk ciptaan yang paling sempurna itu? Kita, saya, dan Anda. Kalau Allah memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, ketika Dia menciptakan kita, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ke-28. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 20 mencatat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28 mencatat, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas setiap ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memiliki maksud dan tujuan yang indah. Punya rencana dan tujuan yang indah buat setiap kita orang yang percaya. Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai bumi serta isinya. Dan saya berdoa hari ini buat setiap pemirsa yang mendengarkan acara Mesbah Doa ini. Hendaklah kita mengerti, kita harus menguasai dunia, kita harus menginfluence dunia, bukan dunia yang menguasai setiap kita. Bahwa Allah memiliki tujuan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan Allah terus berusaha ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia tidak pernah berhenti pada satu titik dan dia tidak pernah menyerah kepada tujuannya. Sehingga waktu kemarin kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Hari Paskah, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bukan hanya menebus, bukan hanya menyelamatkan setiap kita. Tapi Allah mau mengembalikan posisi kita yang semula. Agar setiap kita orang yang percaya punya tujuan, punya langkah, punya destiny. Yang setiap pribadi memang berbeda. Tapi ketahuilah, Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita, orang-orang yang percaya, agar kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar hari ini berbicara tentang temukan jalan hidupmu di dalam Tuhan, maka ada 3 cara yang kita dapat pelajari hari ini untuk kita bisa menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Bahkan saya yang melayani di dewasa muda, orang-orang muda, banyak yang datang, banyak yang sharing, baik yang single maupun yang couple. Mereka cerita, mereka tidak tahu tujuan mereka berumah tangga. Bahkan ada yang lebih parah lagi, mereka tidak tahu tujuan mereka bekerja. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita seperti itu, bahkan teknologi aja, ya, mempermudah setiap kita. Kita mau pergi misalkan ke Bekasi, dengan mudah kita bisa buka GPS. Arah dan tujuan titiknya tepat. Nah, terkadang di dalam perjalanan itu, GPS menawarkan, ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Dan saking canggihnya Bapak Ibu, GPS di situ tertera. Biaya tol saja sudah ada di sana. Artinya, kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, kalau kita mau terkoneksi dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita sebuah hikmat untuk kita berjalan melangkah menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya.
Makanya yang pertama Bapak Ibu, hari ini untuk kita bisa menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar adalah berdoa dan cari kehendak Tuhan. Kalau saya ngomong tentang doa, banyak yang bilang begini, kok hamba Tuhan selalu kalau lagi konseling, kalau lagi sharing, kita disuruhnya doa. Saya bilang begini Bapak Ibu, doa itu adalah nafas bagi setiap orang percaya. Kalau kita sudah mulai bosan yang namanya berdoa, berhati-hati. Makanya gereja kita, GBWTC, adalah gereja yang dibangun, dan gereja ini bisa besar. Karena apa? Senior pastor kita selalu mengajarkan, DNA kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Maka kita ada doa fajar, ada menara doa, dan acara ini ada mezbah doa. Kita mengajak jemaat Tuhan, kita mengajak para pemirsa untuk izinkan hidup kita atau membiasakan hidup kita dengan sengaja untuk kita berdoa, untuk rajin masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Bapak Ibu yang terkasih, saya belajar Daud sehari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. Di waktu petang, waktu pagi, waktu tengah hari, di saat aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Itu tercatat di Mazmur 55 ayat yang ke-18. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Daud tahu persis posisinya. Daud tahu persis tanggung jawabnya. Untuk dia menjadi raja buat orang Israel, itu bukan perkara yang mudah buat Daud. Kalau Daud keluar dari hadirat Tuhan, Daud tahu bahwa kekalahan pada saat itu juga menjadi bagian dalam kehidupannya. Tapi Daud nggak mau hidupnya terus di dalam kekalahan. Dan di Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali Daud memuji-muji Allahnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, seolah-olah memang untuk berdoa itu nggak mudah. Kadang-kadang jawabannya bisa ya, bisa tidak, bahkan bisa tunggu. Ya, tapi ketahuilah pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya menyaksikan hari-hari ini ada banyak orang ingin cepat sukses. Ada orang ingin cepat berhasil. Menghalalkan segala cara karena tujuannya hanya pengen cepat berhasil. Tujuannya pengen cepat kaya. Akhirnya banyak yang tersesat. Tapi saya memperhatikan orang-orang yang percaya, yang hidupnya, yang kesukaannya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kelihatannya lambat, tapi pasti. Daripada cepat, tapi tersesat. Pilihan di tangan Anda. Dan saya berdoa Bapak Ibu, dan kami berdoa di tempat ini. Hendaklah setiap kita orang percaya terus berharap kepada Tuhan. Melalui setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini, engkau mendengarkan channel ini. Engkau berada di dalam persimpangan. Engkau sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan engkau saat ini sedang bingung kemana tujuan arah hidupmu. Ketahuilah Bapak Ibu, saya tahu persis. Dalam kondisi itu tidak enak. Tapi yang mendatangkan kelegaan di saat itu, izinkan hidup kita untuk tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan besarnya, kenapa sih harus berdoa? Kenapa kalau sharing atau konseling sama hamba-hamba Tuhan kebanyakan jawabannya selalu berdoa. Bahkan anak-anak muda bilang, kok doa itu cara yang kuno. No, saya bilang itu bukan cara yang kuno. Justru doa adalah cara yang jitu. Untuk kita bisa membuka pintu surga.
Kenapa Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman dan saudara-saudari semua yang mendengarkan hari ini, kenapa kita harus berdoa? Berdoa yang pertama merupakan sarana komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta. Yang mengerti katakan amin. Agar apa? Kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak berdoa? Mau kerja berdoa. Ya, sambil kita meriset perusahaan di mana kita mau nanti join bekerja. Bahkan mau cari pacar pun, cari jodoh pun harus berdoa. Jangan salah. Kita harus libatkan Tuhan. Agar apa? Nanti someday waktu kita menikah, rumah tangga atau pernikahan kita, walau ada masalah badai yang besar, kalau kita dapatkan itu dari hasil doa, saya sangat yakin dan percaya. Dalam setiap masalah kita, Tuhan turut campur tangan. Ya, doa sarana komunikasi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Berdoa melambangkan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang melampaui batas kekuatan kita, yaitu kekuatan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kami semua di tempat ini di studio, yakin dan percaya. Kalau kita berada sampai detik ini, bukan kuat dan gagah kita. Semua karena Tuhan. Ada amin? Semua karena Tuhan. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Dia yang ambil alih, izinkan Dia yang mengontrol hidup kita. Maka waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang pimpin hidup kita. Tapi Pak, pertanyaannya, ini cukup berat. Kalau memang cukup berat, berlatih pelan-pelan. Berlatih pelan-pelan. Karena penyerahan hidup atau penyerahan hak kepada Tuhan, itu memang gak mudah. Itu memang gak mudah. Tapi kalau kita baca hamba-hamba Tuhan yang mereka hidupnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Suatu saat pasti Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup. Karena Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Kenapa kita harus berdoa? Yang ketiga alasan kita berdoa adalah kadang-kadang kita butuh ide. Ya, yang berusaha. Kita butuh strategi. Bahkan yang pelayanan, kita butuh strategi. Di rumah tangga pun kita butuh ide-ide segar. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri. Kalau menemukan jalan buntu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu bisa membuat kreativitas. Ya, banyak ide-ide kreatif yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan kita rajin berdoa, hidup kita akan bersemangat. Kenapa? Karena Allah tinggal dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada pada posisi yang tidak enak. Tapi kita tetap bersemangat. Dan yang penting Bapak Ibu, kalau orang yang suka dan rajin berdoa, maka hidupnya akan produktif. Pasti. Pasti. Karena Allah, karena roh yang tinggal di dalam kita, itu dinamis. Roh Kudus itu dinamis dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah stuck, dia tidak pernah berhenti. Dia terus produktif, dia terus aktif. Mengimpartasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka kita perlu yang namanya berdoa. Alasan yang kedua, untuk kita memiliki tujuan hidup dari Tuhan, kita harus tahu persis alasan kenapa Tuhan menciptakan kita. Kalau kita tahu alasan Tuhan menciptakan kita, hidup kita akan indah. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu kita diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih,
kursi ini aja oleh penciptanya punya tujuan. Keyboard yang dipakai oleh Unique diciptakan oleh penciptanya itu punya tujuan. Jadi kalau saya searching, saya Google, semua alat, bahkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, diciptakan, semuanya punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Kancing baju aja punya tujuan, Bapak Ibu. Apalagi tadi kita sudah baca di Kejadian. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya kita punya tujuan. Kita punya fungsi. Kita punya arti ketika Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Jadi pastikan siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, saudara-saudari semua, temukan tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Dan alasan kenapa Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini. 2 Timotius 2 ayat 21 mencatat seperti ini. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara dan saya, kita semua di tempat ini, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu punya barang yang berharga, pasti kita akan simpan barang itu di tempat yang tersembunyi. Nggak mungkin barang berharga itu kita ditaruh di tempat yang sembarangan. Banyak anak Tuhan ngomong begini, kok Pak waktu jadi Kristen hidup saya susah ya. Banyak larangannya, banyak pagernya, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Pertanyaannya bukan berbicara tentang nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Yang harus kita ubah mindset kita adalah apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau tidak. Itu aja. Sesimpel itu Bapak Ibu yang terkasih. Makanya kita sangat yakin dan percaya kita diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang mulia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Pekerjaan-pekerjaan yang mulia itu seperti apa? Yang pertama, dia melakukan pekerjaan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan dan bukan untuk dunia. Kita bekerja bukan untuk dunia, kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani bukan untuk memuaskan ego kita, tapi kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kita membangun rumah tangga, suami dan istri harus memuliakan Tuhan di dalam setiap rumah tangga yang ada. Pekerjaan yang mulia yang kedua adalah semua yang dikerjakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bukan kita untuk mengglorifikasi diri kita sendiri. Tapi biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Agar apa Bapak Ibu yang terkasih? Ketika kita diberkati sedikit, kita tidak sombong. Kita diberkati sedikit banyak, kita nggak sombong. Waktu Tuhan berkati kita berlimpah-limpah, kita nggak jadi sombong. Kita tetap memuliakan Tuhan. Dan pekerjaan yang mulia yang ketiga adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kekal. Apa itu pekerjaan-pekerjaan kekal? Melayani. Melayani memang bukan berbicara hanya di tembok gereja. Ya, tapi saya rindu biarlah kita belajar untuk melayani dimulai dari rumah Tuhan. Ya, dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, walaupun talenta itu mungkin belum berkembang. Tapi ketahuilah, di dalam Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya. Melayani di mana? Istri harus belajar tunduk sama suami.
Istri harus belajar melayani suami. Begitu juga para suami harus mengasihi istri. Layaknya seperti mengasihi diri sendiri. Agar apa? Setiap rumah tangga saling melayani. Setiap pasangan saling melayani. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kekal, Tuhan pasti turut campur tangan. Ya, apalagi pekerjaan yang kekal. Kita berkomunitas. Itu penting. Komunitas rohani, keluarga rohani, tergabung di dalam setiap komsel, kersel yang ada. Saya rindu dan saya berdoa. Kersel-kersel itu terus bertumbuh, terus berkembang. Karena itu merupakan salah satu pekerjaan kekal yang harus setiap orang percaya lakukan itu. Murid-murid Tuhan Yesus nggak bisa sendiri. Mereka butuh partner. Begitupun dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjadi orang yang percaya. Kita nggak bisa sendiri. Kita itu makhluk sosial. Bahkan kadang-kadang nih, saya suka temukan sharing. Orang ini merasa hidupnya paling menderita. Ya, hidupnya paling menderita. Rumah tangganya paling susah. Tapi waktu saya ajak, saya encourage untuk masuk di dalam kersel. Dia ngomong, Pak, ternyata yang lebih susah dari saya itu banyak ya. Nah, jangan merasa diri kita paling susah dari yang lain. Makanya ikut berkomunitas agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untungnya, plus-plusnya, kalau kita berkomunitas, Bapak Ibu yang terkasih, nanti ada bapak rohani, ada orang tua rohani yang akan menuntun kita menuju kepada rencana dan tujuan Allah yang kekal. Kita dibantu. Ada saudara-saudara rohani yang akan membantu kita untuk berjalan bersama-sama menuju kepada rencana Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Apalagi pekerjaan yang kekal. Rela berkorban dan menabur. Itu sering diajarkan oleh senior pastor kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesusahan kita sekalipun, hendaklah kita menabur. Karena apa? Bukan karena hitung-hitung untung dan rugi. Tapi kita mau hidup kita punya tujuan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, untuk menggenapi itu semua dibutuhkan proses. Proses hidup adalah guru yang terbaik bagi kita untuk mengubahkan karakter kita. Namun tidak harus menjadi panjang dan melelahkan jika kita setia melayaninya di dalam, menjalaninya di dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita semua masuk, izinkan Tuhan yang menjadi nakodanya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang berhasil, menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya rindu, hari ini kita semua sama-sama mengerti rencana dan tujuan Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan setiap kita. Begitu indah Bapak Ibu, waktu kita mengetahui rencana dan tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya begitu berbahagia waktu di umur 25 tahun. Saya baru menemukan Tuhan dalam kehidupan saya. Setelah saya umur 20 tahun, saya bertobat, saya kenal Tuhan. Saya mulai mencari rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya mulai mencari apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya di muka bumi ini. Waktu saya klik dengan Tuhan, waktu saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, saya tahu. Kalau saya diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan, agar saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kekal,
pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, untuk kita bisa menemukan rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Izinkan hidup kita untuk menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka hidup kita akan tidak berguna. Useless. Enggak ada artinya. Enggak ada warnanya. Tapi waktu kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mau berbuah, maka Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 22 mencatat, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Maksud tujuan dari ayat ini adalah bekerja memberi buah. Bekerja untuk menghasilkan buah. Tujuan hidup kita sebenarnya, tadi saya katakan bukan berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan. Agar kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selain buah-buah roh Bapak Ibu, ada juga buah pertobatan. Jangan hanya kita menerima sekedar keselamatan untuk menjadi pribadi kita sendiri, pertobatan kita sendiri, tapi kita harus naik level lagi. Setelah kita mengalami buah pertobatan, kita harus menghasilkan buah jiwa-jiwa. Di saat kita menghasilkan buah jiwa-jiwa, kita menjangkau orang-orang, kita bersaksi memuliakan nama Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, saya sangat yakin dan percaya, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, Dia akan backup. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menciptakan kita, Allah membentuk kita, Allah memanggil kita untuk satu skenario, satu rangkaian yang begitu luar biasa. Maka kalau kita benar-benar fokus kepada rencana Tuhan, kita benar-benar fokus mencari kehendak Tuhan, kita benar-benar fokus menemukan rencana dan tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi yang mengenal Dia. Kita menjadi pribadi yang tahu siapa Allah, siapa Yesus yang kita sembah. Memang, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menghasilkan buah, ada banyak proses di sana. Ada banyak tantangan di sana. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di saat ini yang sedang menyaksikan. Saya sudah berdoa Pak, tapi penyakit saya tidak kunjung-kunjung sembuh. Ketahuilah Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi kita belajar untuk kita berserah dalam kondisi yang tidak enak sekalipun. Kita belajar Bapak Ibu untuk menemukan Dia. Karena di saat kita menemukan Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kita akan tetap bersuka cita walaupun kita berada dalam penderitaan. Tapi Pak, untuk menemukan jalan hidup dari Tuhan, itu susah buat saya. Saya mau Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari langkah yang kecil. Dimulai dari langkah yang kecil, untuk kita menuju langkah yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, tidak ada yang instan. Tuhan tidak suka dengan perkara-perkara yang instan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau setiap kita berproses. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi bersukacitalah orang yang benar-benar hidup mengerti rencana dan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena suatu saat nanti
waktu kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita, kita akan bersuka cita. Kita akan bersuka cita. Orang-orang di sekeliling kita akan melihat bahwa Yesus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Orang-orang akan melihat, kok orang ini punya semangat yang luar biasa ya. Beda seperti orang-orang yang lain. Karena apa? Karena Yesus dan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Waktu kita bersemangat bersama-sama. Waktu kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Daud walaupun dalam proses yang cukup panjang, dia hidup dalam kemenangan. Elia di dalam penderitaannya, ujung-ujungnya dia tetap diangkat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang kita sembah, walaupun dia mati di atas kayu salib, orang-orang mencemooh dia, tapi kita yakin dan percaya, dia sudah menang, dia sudah kalahkan maut, dia sudah membuka pintu kunci yang tertutup itu. Setiap orang yang percaya kepadanya bisa punya akses untuk komunikasi dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biar hari ini kita semua sama-sama belajar mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Memuji Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ini menjadi doa kami. Bisa ku terlepas, Ya. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dari hati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami terhubung Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, Kami mau terhubung dengan Tuhan saat ini. selalu melekat di hati. Kami mau selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah Dan dasar firman-Mu menjadi dasar dalam hidup kami. yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan ku terhubung. Ku Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Saya merasakan hadirat-Nya, pribadi-Nya menghampiri setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Izinkan
kami saat ini berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati. Kami yang ada di studio, kami bersepakat ya Tuhan. Kalau mungkin ada para pemirsa yang ada di tempat ini, yang menyaksikan channel ini, yang membutuhkan jawaban doa, yang berada di persimpangan, kami saat ini mengangkat tangan kami ya Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan mereka. Engkau tuntun langkah demi langkah kehidupan mereka. Biar mereka menemukan tujuan, destiny Allah dalam kehidupan mereka. Biar semua penghalang kiranya saat ini kami bersatu hati. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami mau sama-sama menghasilkan buah. Dan kami tahu tujuan Tuhan menciptakan kami di muka bumi ini adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan, yang kami sudah mulai keluar dari rencana dan rancangan Tuhan. Kami sudah mulai keluar dari panggilan Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan. Dan jangan lepaskan setiap kami. Sebab kami tahu, tanpa Engkau, kami tidak ada artinya. Tanpa Engkau, kami bukan apa-apa. Dan kami mau berdoa, Tuhan, biar setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau hadir dan Engkau mendengar setiap doa kami. Dan saat ini Tuhan, biar kiranya kasih dan kuasa-Mu menjamah para pendengar, menjamah para pemirsa yang menyaksikan mesbah doa ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, sakit, penyakit, kutuk, semua diangkat, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, Allah damai sejahtera itu, Shalom itu ada dalam kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Engkau menyempurnakan mezbah doa ini. Akan ada lebih banyak lagi orang yang dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Akan ada lebih lagi orang yang mengenal Tuhan. Akan banyak lebih lagi orang yang mengerti rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami sudah selesai Tuhan. Kami serahkan semuanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja. Dan kami rindu saat ini. Kami mengangkat tangan kami. Kami menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, membuat hidupmu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat, marifat, pewahyuan, kuasa dan kasih Allah menyertai kita semua mulai saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan itu sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. God bless you all.